dari mentor pengen jadi investor. Wah, ini harus dicoba nih ya. K itu adalah pertama kualitas. Kualitas. A itu amanah. Amanah. Karena kita tadi kolaborasi, yang punya modal dikolaborasikan sama yang punya waktu dan tenaga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? Ya, bagaimana kabar Anda hari ini pemirsa? Di tengah pandemi ini, saya harap Anda dalam kondisi sehat walafiat dimanapun Anda berada. Jangan lupa terapkan 5M nih, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Selamat datang di Ridi Podcast, Room for Incubator over Internet. Perkenalkan, saya Arlista Hadi yang akan menemani Anda bersama narasumber yang tentunya inspiratif dan kece. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana strategi pengembangan bisnis dan juga tantangan dari perusahaan rintisan. Nah, kalau misalkan habis makan besar tentunya ada makanan penutup ya. Nah, tamu pada episode kali ini di bidang ini sangat ahli nih. Langsung saja kita sapa Mbak Dina Agustin, co-founder Yum Yum Eats ya. Halo, apa kabar Mbak? Ya, halo Mbak, iya benar. Lembut banget ya suaranya ya. Yum Yum Eats bener ya? Oke, bisa diceritakan nggak sih Mbak Dina, ini Yum Yum Eats ini nih lebih ke bisnisnya nih seperti apa sih arah bisnisnya? Oke Mbak, jadi kita Yum Eats ini sebenarnya bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Untuk makanannya itu ada 2 jenis, ada sweet and savory. Jadi sebenarnya lebih ke menu-menu kekinian sih, apa yang lagi hits. Misalnya yang lagi hits itu kayak fudgy brownies gitu ya. Nah, kita coba create menu itu, kemudian ada milk pudding. Ini yang sweet dulu ya. Ada milk pudding, ada pisang crunchy, kemudian ada churros juga. Untuk yang savory-nya, yang asin-asinnya kita ada dimsum mentai, ada mentai rice juga kayak gitu. Jadi diseimbangkan antara yang manis sama yang asin kayak gitu, Mbak. Ada yang manis, ada yang asin. Baik. Lalu untuk perusahaan Yum Yum Eats ini sendiri, ini berdiri dari tahun berapa? Nah, uniknya ini baru berdiri ketika masa pandemi. Di saat perusahaan-perusahaan lain ini gulung tikar ya, ini justru berkembangnya di tengah pandemi, mendirikan perusahaannya di tengah pandemi. Bisa diceritakan? Oke, iya Mbak. Jadi itu ya banyak orang yang mengekat karyawan atau nutup perusahaannya. Justru kita memberikan diri nih, kira-kira ada peluang apa nih di masa pandemi yang bisa kita manfaatkan untuk kita mencari cuan. Nah, cerita unik di balik Yum Yum Eats ini agak unik sih. Jadi kenapa? Uniknya di mana? Saya kan foundernya Mbak Citra Kurnia Putri, sebelumnya berprofesi sebagai MUA, makeup artist. Oke. Nah, karena pandemi kan segala acara cancel ya. Betul. Acara wedding cancel. Betul. Banyaklah kegiatan-kegiatan yang cancel, jadinya dia mikir muter otak. Kebetulan Mbak Citra itu partner saya, teman seranjang, satu kamar dulu. Wow, gitu. teman seranjang. Iya. Nah, kemudian Mbak Citra ini berpikir apa ya kira-kira bisnis yang bisa. Kemudian karena beliau suka bikin tutorial masak, suka bikin coba-coba menu baru, lihat nih di YouTube kira-kira kayaknya bikin brownies lucu nih gitu, bikin milk pudding lucu nih, bikin dimsum lucu nih gitu. Berawal dari coba-coba ternyata dicobalah, tapi karena waktu itu beliau masih fokus beberapa jobnya di Jakarta, kemudian dicoba untuk orang tuanya menjalankan awalnya di Payakumbuh, di Padang justru awalnya. Oh, justru awal bisnisnya ini di Payakumbuh Padang ya, bukan di Jakarta? Jadi coba transfer menu di sana, di-create di sana, ternyata pasarnya ada nih, awalnya open PO aja gitu. Nah, itu mulainya dari April 2020 lalu. Baru banget ya, April 2020. Iya, jadi menu-menu kekinian yang hits di Jakarta dicoba dibuat di Padang dan ternyata ada pasarnya gitu dan diminati. Karena ngelihat trennya di Padang cukup baik, kita coba juga gimana kalau kita buka di Jakarta juga nih Beb gitu. Akhirnya coba buka di Jakarta. Awalnya karena kita beranjak dari anak kos-kosan nih, model terbatas, usaha juga lagi mandek, MUA-nya nggak jalan. Akhirnya coba dengan sistem open PO dulu, jual ke teman-teman terdekat. Kita coba bikin open PO H-1.
kemudian ternyata ada dari lingkungan satu circle satu kita pada suka gitu. Ada juga kita coba kirim tester dulu terlebih dahulu. Nah setelah dijalankan ternyata awalnya cuma 1 kali seminggu, banyak yang request 2 kali seminggu gitu. Nah pada akhirnya beranjak dari online store, kita punya mentor nih. Mentornya itu senior kita di Unpad. Kebetulan kita sama-sama anak Unpad. Oke. Itu beliau merupakan senior kita. Kemudian awalnya kita cuman mau curhat karena beliau merupakan dosen juga di bidang manajemen bisnis. Gimana nih Pak biar strategi bisnis kita ini lebih stabil lah gitu, cash flow-nya aman, kemudian mau menambah perluasan pasar, menambah pokoknya intinya awalnya sharing mentoring bisnis gitu. Ternyata beliau tertarik dari mentor pengen jadi investor gitu. Wah, ini harus dicoba nih ya sama teman-teman yang rencananya ingin membuka bisnis di luar sana ini ya. Mungkin pendekatannya seperti itu ya. Berawal dari mentor dulu, siapa tahu dari mentornya malah berubah jadi investor dari ya. mentor justru tertarik jadi investor gitu. Karena dia melihat peluangnya kayaknya ini makanan kekinian ini oke nih dikembangin gitu. Karena balik lagi kalau kita di bisnis F&B atau makanan, karena yang utama kan memang kualitas dan rasa gitu. Ternyata rasanya bisa diterima sama lidah teman-teman ataupun pasar atau konsumen kita gitu. Makanya beliau pede mau jadi investor gitu. Kemudian beliau berpikir ini kan online awalnya, buka offline store-nya deh gitu. Akhirnya di Payakumbuh di bulan Januari dibuka offline store-nya Januari 2021. Yang di Jakarta kan kita mikir nih, oh di Jakarta lumayan nih uang sewanya gimana gitu kan. Mahal ya kalau lumayan di Jakarta, iya. ya. Akhirnya diajak kolaborasi lagi lah nih investor dari Sofian Hotel. Alhamdulillah beliau kan kitchennya lama nih off karena pandemi gitu. Jadi boleh nih dimanfaatin. Jadi kita kayak saling melengkapi dan saling berkolaborasi. Gimana dapurnya bisa dioptimalkan dan kita yang ngisi untuk karyawan sama menu-menunya gitu. Akhirnya Februari launching lah offline store Yum Yum Eats di Sofian Hotel Tebet gitu. Oke, berarti ini menarik ya. Biasanya itu kan kalau misalkan untuk kota-kota besar, khususnya di Jakarta, mereka buka dulu usaha di Jakarta, di kota-kota besar, baru ke daerah, ekspansi ke daerah. Ini justru kebalikannya. Ini dari Payakumbuh, lalu mencoba dan membuka peluang usaha di Jakarta. Lalu untuk mendapatkan investor di Jakarta, dari Sofian Hotelnya sendiri, ini kenal di mana? Jadi ini rekanan dari mentor kita yang awalnya Pak Noveri, beliau sama-sama S2 waktu itu di PPM Manajemen, udah kenal juga dari sana gitu. Jadi diajak kolaborasi dan ternyata boleh nih gitu. Ternyata setelah dijalankan juga kita karena memang basicnya adalah pastry, juga kolaborasi di ngisi snack hotelnya gitu. Jadi snack hotel Sofian Cut Mutia sama yang di Tebet juga kita yang provide, kita yang menyediakan, ditambah memang menu-menu retail yang Yum Yum Eats ini kayak gitu. Oke. Tadi Mbak Dina sempat sebutkan Nyam Nyam Eats dan Yum Yum Eats. Iya. Nah ini berarti dua perusahaan yang berbeda. Tapi owner dan foundernya satu gitu, beda nama aja. Jadi untuk yang di Payakumbuh namanya Nyam Nyam Eats, yang di Jakarta kita khusus namanya Yum Yum Eats. Tapi untuk menu dan segala macamnya sama. Apa yang menjadi alasan untuk mengubah dari namanya sendiri? Padahal kan sebenarnya kalau misalkan dengan memiliki satu nama, peluang untuk lebih dikenal masyarakat ini lebih besar. Kenapa memutuskan untuk oke, kita bedakan? Iya, lebih ke strategi marketing aja sih Mbak. Sebenarnya karena manajemennya beda kan. Yang di Padang itu manajemennya lebih ke foundernya Mbak Citra gitu. Kalau yang di sini lebih ke saya. Jadi agar lebih lebih diferensiasi aja. Jadinya makanya yang di Jakarta kita fokus namanya Yum Yum Eats aja. Jadi nanti ada Yum Yum Eats Tebet, Yum Yum Eats yang di Teras Tangsel, Tangerang Selatan. Kebetulan alhamdulillah April kemarin sebelum bulan puasa kita juga launching salah satu offline store kita di Tangerang Selatan, di Teras Tangsel tepatnya di Setu. Ini
Ini sebuah prestasi sih ya sebenarnya ya di tengah pandemi. Ini justru uji coba nyali ya di tengah pandemi ini membuka usaha, dan di tahun 2021 ini justru buka 3 offline store. Iya, kembali lagi sih Mbak, intinya menurut saya adalah kolaborasi. Karena kalau kita sebagai 2 orang anak kos-kosan ini nggak akan mungkin jalan kalau misalnya cuma kita berdua aja gitu. Tapi karena ya kalau ditanya tadi lebih ke keberanian aja sih gitu. Ternyata peluang, iya, peluang itu ternyata ada gitu. Dan ya itu ya, karena kita tadi kolaborasi, yang punya modal dikolaborasikan sama yang punya waktu dan tenaga. Oke, ini punya modal, kita yang nggak punya modal, kita bisa ngasih apa nih? Oke, kita bisa ngasih waktu, sama kita bisa ngasih tenaga kita. Oke, kita kolaborasikan gitu. Alhamdulillah juga para investor kita untungnya tidak hanya memberi modal aja, tapi mereka memang ngebimbing kita, bapak-bapak kita yang emang dari awal sudah memulai bisnis, ngajarin baiknya untuk ngatur cash flow itu begini, strategi marketing begini, memanage tim yang dari awalnya kita cuma berdua, sekarang kan kita butuh tim nih jadinya gitu kan. Jadi nge-manage tim yang baik kayak gini. Jadi banyak sih hal-hal baru yang kami pelajari dari para mentor sekaligus investor kami gitu Mbak. Wah, ini menarik sekali nih, mungkin untuk teman-teman yang di luar sana yang ingin membuat perusahaan rintisan atau bisnis, ini jangan takut untuk mencari mentor yang tepat ya. Iya, karena itu akan mempengaruhi banget perkembangan bisnis kita ke depan. Karena kalau bisnis kan kalau mulai awal tuh semangat nih. Betul. Kayak semuanya oke, apalagi, tapi yang lebih susah adalah menurut saya konsistennya. Konsisten kita ngejalani, karena kayak penjualan kan nggak mungkin selalu naik ya Mbak, ada masa-masanya turun gitu ya. Jadi ya gimana tetap konsisten ngejalani itu. Kalau misalnya lagi down nggak apa-apa, capek berhenti dulu, kemudian nanti mikir. Nggak mungkin dong, karena kalau capek terus berhenti, dulu cuma mikirin gimana diri sendiri gajian. Kalau sekarang kan udah ada tim yang harus digaji, nggak mungkin down dong gitu. Nanti gimana tim saya gajian setiap bulannya gitu. Jadi lebih ke coba lagi dan konsisten mempertahankan semangatnya sih gitu, karena kan kita nggak sendiri, ada tim gitu. Nah, untuk konsistensi sendiri ini dari anak kuliahan kan otomatis pemikirannya kan dan kesibukannya kan terbagi 2, antara kuliah dengan merintis sebuah usaha. Nah, ini apa nih tantangan dan kendalanya yang dihadapi Mbak Dina sewaktu masih jadi sekarang masih mahasiswa atau sudah lulus? Sudah lulus Mbak, Nah, sudah lulus. Nah, cuma ada kerjaan utama, kemudian ini juga kerjaan salah satu sambil nge-handle bisnis ini gitu. Nah itu bagaimana memecahnya? Menurut saya lebih di ini sih, time management pasti ya, klasik sebenarnya, tapi kayak motivasinya tuh beda. Kalau misalnya kita kerja kan kita mikirin gimana kita gajian aja, tapi kalau ini gimana kita ngatur waktu supaya bisnis ini berjalan, omset naik terus, dan juga kira-kira apa lagi nih. Nah, kalau kita di tim Yam Yam itu menerapkan prinsip strategi bertahannya itu dengan kaki singkatannya. Apa tuh kaki? Menarik nih. Kaki itu, K itu adalah pertama kualitas. Kualitas. A itu amanah. Amanah. K itu satu laginya kreativitas. Kreativitas. I-nya inovasi. Inovasi. Kaki. Oke, menarik ya. Jadi kalau misalnya tadi K yang pertama adalah kualitas. Karena kita memang bergerak di bidang makanan, tentu rasa adalah hal yang satu dan utama gitu. Karena rasa nggak bisa bohong ya. Tagline apa tuh? Rasa tidak bisa Iya, bohong. jadi karena rasa emang nggak bisa bohong, jadi gimana pun kita mengusahakan agar kualitas rasa ini nggak berubah. Karena kan misal kayak perpindahan dari Payakumbuh ke Jakarta gitu, kemudian kita buka lagi yang di Tangerang Selatan gitu. Gimana standar rasa itu tetap terjaga, kualitasnya sama, jadi orang nggak kok yang ini beda rasanya sama yang ini. Kok enakan yang di Kok enakan yang di misalkan daripada yang di Tangsel, kok enakannya aslinya di Payakumbuh gitu. Jadi tantangannya di situ, makanya kita mengusahakan quality control rasa itu sama. Jadi cara quality controlnya di mana? Soalnya kan 3 kota berbeda. Ya kan udah ada takarannya gitu, juga untuk proses pembuatannya juga udah ada standarnya ya Mbak ya. Bahan bakunya juga, jadi lebih di situ sih, gimana kita juga nge-training tim kita untuk nantinya. Kemarin kayak misalnya proses waktu kita coba buka yang di teras Tangsel kan, itu mereka di training dulu nih di dapur utama di kitchen Cut Mutia, di kitchen yang di Tebet, sorry. Jadi setelah standarnya sama, kemudian mereka udah bisa nge-copy rasa itu untuk bisa dijalanin sendiri di Tangerang Selatan kayak gitu.
Oke, tadi Mbak Dina sempat awal disebutkan awalnya hanya 2 orang ya. Dari 2 orang bisnisnya jadi berkembang dari Payakumbuh ke Jakarta. Sekarang timnya berapa? Kalau yang di Payakumbuh ada 8. Ada 8 di Yang Jakarta. di Cut Mutia yang di Tebet ada 5. Kalau yang di Tangerang Selatan ada 4. Berarti kurang lebih hampir 20 sebenarnya yang untuk Tangerang. Oke, Tangerang belum dihitungnya tadi ya. Oke, lalu untuk pengembangan bisnisnya ini sendiri, siapa yang mengontrol? Siapa yang rutin mengontrol dari Payakumbuh, Jakarta, lalu Tangerang? Mbak Dina langsung atau memang via, apalagi di tengah pandemi, apa via online aja? Kalau kita sih rutin bikin report online ya, Mbak. Jadi selain report daily harian, karena kan kita juga harus bertanggung jawab kepada investor. Jadi kita ada semacam report harian. Dari situ kan semua ke-update ya hari ini. Pemasukan berapa gitu kan. Omset kita gimana, aman gak keuangan, meningkatkah penjualan gitu kan. Jadi selain report harian, kita juga ada report bulanan. Jadi kayak online, karena kan lokasinya beda-beda nih, Mbak Citra di Payakumbuh, saya di sini, kemudian Pak Noveri di Depok gitu, Pak Haris di Jakarta. Jadi kita ada Zoom meeting sekali sebulan untuk update kira-kira sebulan ke belakang, selama sebulan ini gimana kondisi bisnis kita, kemudian aman gak untuk gajian, juga gimana strategi-strategi ke depan untuk mempertahankan penjualan dan omset kayak gitu. Bermula dari di tengah pandemi, hingga saat ini juga masih pandemi, untuk pengelolaan manajemennya. Nah ini bagaimana? Karena sekarang kan otomatis orang semuanya udah beralih ke online seperti itu ya. Dan memberanikan diri ke offline. Nah ini apa yang memutuskan, oke deh kita berani yuk buka toko? Iya, sebenarnya online offline ini kan jalan beriringan ya Mbak. Awalnya kita yang dari online, kemudian offline. Kemarin kan tren kasus itu sempat turun ya, makanya kita berani buka offline gitu kan. Tetap dengan prokes yang ketat seperti yang dianjurkan oleh pemerintah gitu kan ya. Nah, jadi yang memberanikan itu karena kita ngeliat pasarnya ada gitu. Jadi di sekitar Tebet kan emang pusatnya kuliner ya. Makanya dari situ nggak apa-apa deh coba, biasanya cuma online, kita cuma nerima dari Grab, GoFood. Sekarang coba deh dibuka offline gitu, ternyata lumayan juga untuk peminatnya kayak gitu. Jadi karena kita ngeliat lokasinya strategis nih untuk coba buka offline store gitu, kenapa enggak gitu. Nah ternyata pas dicoba alhamdulillah tren online dan offline itu lumayan, tapi karena sekarang ini tapi kalau trennya emang lebih tinggi itu di online, pembelian online. Nah ini salah satu tips juga nih, ini dari Mbak Dina, Yum Eats, untuk buka toko offline, kalau bisa cari tempat yang strategis, karena tempat dan posisi adalah menentukan prestasi ya. Jadi kalau misalnya tempat kita strategis mudah diakses, tentu juga orang-orang aware ya sama lokasi kita gitu. Tapi ada kriteria tersendiri nggak sih pada saat ingin membuka toko offline? Apakah benar-benar harus yang bisa dikatakan tempat yang ramai? Iya, sebelumnya juga kita ini kan ngelihat di sini pasarnya gimana nih gitu, maksudnya lokasi ini bener nggak bisa dipakai untuk pengembangan bisnis gitu. Untungnya untuk Sofian Hotel kan memang daily udah ada tamu hotel gitu kan. Jadi dari situ dari tamu hotel lumayan, di depannya juga ada kampus. Nah kita ngeliat nih ada peluang, ada Universitas Syahid gitu ya. Jadi cobalah di analisa, oh sepertinya ini lokasinya ramai nih gitu. Jadi karena ada pusat aktivitas kegiatan seperti kampus, ada kegiatan perkuliahan, kemudian hotel memang ada tamu yang datang gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan orang yang lewat, tetapi juga tamu-tamu yang udah pasti akan ada gitu. Selain itu kan juga banyak yang udah kenal kita di online duluan ya. Jadi mau dong ke offline store-nya Yum gitu. Oh boleh, kita ada di Sofian Hotel. Jadi kalau mau take away, mau dine in bisa gitu. Salah satu tips lagi nih pemirsa nih, ini berarti harus melihat dan mengambil peluang yang ada ya. Selain menentukan tempat yang strategis, lalu juga harus ada peluang, ada pusat aktivitas. Salah satunya tadi kalau misalkan dari Yum Eats ini melihat toko offline-nya, oh dekat sama kampus nih. Otomatis logikanya adalah mahasiswa pasti kan
pengen makanan yang manis-manis ya yang dicari yang di dekat sekitar ya seperti itu ya. Oh, menarik. Lalu untuk dari Yum Yum Eats ini sendiri, ini kan salah satu perusahaan yang di bidang kuliner, bisa dikatakan dessert ya, makanan yang manis-manis. Sedangkan ini banyak sekali di Jakarta ya kompetitor-kompetitor yang usahanya sudah mulai jalan terlebih dahulu dan mungkin juga sudah mulai banyak dibeli sama artis-artis atau selebgram atau YouTuber seperti itu. Tantangannya bagaimana memperkenalkan Yum Yum Eats ini dari segi kualitas rasa dan kemasan ini tidak kalah menarik dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Iya, sebenarnya kayak tadi yang kita bilang ya, tadi yang strategi kaki tadi, pertama kualitas. Pasti walaupun banyak yang bikin, tapi pasti kualitas rasa itu nggak mungkin sama kan ya Mbak. Jadi kita tetap mempertahankan di rasa. Setelah rasa tadi ada amanah. Jadi gimana ketika kita amanah menerima pesanan dari konsumen kita, tetap amanah barang itu sampai dengan baik dan juga ada sentuhan-sentuhan personalnya. Misalnya kita kasih greeting card, terima kasih gitu. Juga dari cara kita customer service ngebales chat, kan sebelumnya itu sebelum online itu by WA ya. Jadi kita ngebales chat, ngelayani customer itu juga dengan sentuhan-sentuhan personal kayak gitu. Terus kreativitas, jadi dari menunya kita coba bikin menu-menu baru lagi, kira-kira menu apa nih yang misalnya udah banyak nih yang jual brownies, oke brownies kita keunggulannya dari apa nih gitu. Jadi gimana kita tetap bikin produk kita beda sama apa yang udah ada dan banyak di pasaran gitu, karena yakin dan percaya pasti pasar kita itu ada gitu. Terus selain itu juga inovasi ya, kita inovasi terus dari segi strategi marketing di media sosial terutama Instagram, juga kita endorse, kemudian juga minta testimoni karena testimoni itu sebegitu pengaruhnya ya Mbak ya gitu. Jadi strategi digital marketing di Instagram sih yang lebih kita tingkatin, kemudian juga tadi inovasi menu-menu baru, karena kalau misalnya menu itu aja orang bosan kan, ini udah pernah coba nih gitu. Jadi kita sekali 3 bulan itu research menu-menu baru apa lagi nih yang mau dikeluarin sama Yum Yum Eats, apa lagi nih yang lagi hits gitu. Kemarin kan ngeliat kayak misalnya spaghetti brulee lagi hits gitu, oke kita coba bikin juga spaghetti brulee tapi pakai bumbu dan ciri khas ala Yum Yum Eats kayak gitu. Oke, tapi untuk signature-nya sendiri dari Yum Yum Eats ini apa? Signature-nya kalau Yum Yum Eats itu ada 2. Yang pertama adalah brownies-nya, fudgy brownies. Yang kedua adalah dimsum mentai. Banyak sih yang bilang dimsum mentainya enak banget. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa coba ya. Oh, boleh dengan senang hati. Kami tunggu loh. Oh, menarik. Tapi kalau misalkan untuk tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya, ini malah mengembangkan usahanya franchise ya? Iya. Kenapa memberanikan diri? Kenapa memberanikan diri? Oke, yuk kita buka semi franchise. Iya, tadi karena inti utama kita memulai bisnis ini juga kita percaya kekuatan dari kolaborasi itu segitu besar ya Mbak. Jadi ketika ada tawaran untuk ngajak kolaborasi, kenapa enggak gitu kan? Ketika kita percaya kita bisa menjaga kualitas rasa, kita menerima tawaran-tawaran untuk kolaborasi. Salah satu yang kita lakukan kemarin adalah tawaran dari kolaborasi teras Tangsel di DPD PKS Tangsel gitu kan. Kita cobalah kolaborasi bersama untuk buka offline store di Tangsel juga, di Puspitek. Kemudian ketika dicoba transfer menu ke sana, kirim tim ke sana juga, ternyata berjalannya cukup baik alhamdulillah sampai sekarang kayak gitu. Yang bikin memberanikan diri ya karena ketika mereka coba, mereka percaya sama rasanya, ini enak nih, bisa nih juga dikembangin di sini gitu. Jadi ya ternyata setelah dicoba dijalani alhamdulillah sesuai dengan perkiraan di awal dan sampai sekarang masih berjalan juga. Kemudian itu juga ada GoFood dan GrabFood-nya sih. Ada rasa kekhawatiran nggak sih? Takut gagal? Pasti kan ada ya. Nah ini bagaimana? Iya, gimana nih ternyata kalau misalnya di awal aja nih panasnya gitu, di akhir enggak gitu. Tapi kembali lagi karena kita kan nggak sendiri gitu. Jadi ketika misalnya ada penurunan pasti ada gitu kan. Cuma kita tetap perbaiki ini kurangnya di mana, apakah di
rasanya atau misalnya di strategi marketingnya yang kurang gitu, kita coba evaluasi terus, intinya jangan nyerah aja sih. Mungkin terdengar klasik ya, kayak jangan nyerah, iya, tapi sebenarnya memang itu intinya gitu. Karena kalau misalnya saya banyak sharing sama teman-teman di bisnis UMKM juga ya gitu, pasti gregetnya di awal, kemudian downnya di ketika konsisten ngejalanin gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman pribadi kami sih gitu, saya juga Mbak Citra, kadang kan kita jauh nih Padang, Jakarta, aduh capek banget gitu. Terus coba deh kita semangat lagi, lihat apa nih bulan puasa, oh oke, bulan puasa ada apa? Bulan puasa ternyata nanti trennya mau lebaran, kita coba bikin menu yum-yum yang di hampers ini, jadi hampers gitu. Nah jadi terbukalah lagi ide inovatif dari kita. Oke, dari hampers alhamdulillah kemarin untuk Yum Yum Eats di Payakumbuh itu laku 500 hampers, yang di Jakarta laku 300 hampers alhamdulillah. Jadi ngikutin tren lagi sih, selain makanan yang ngikutin makanan kekinian, apalagi juga ngikutin tren masyarakat lagi suka bertukar hampers nih, kita coba juga di sana kayak gitu. Wah, menarik Mbak Dina. Terakhir mungkin bisa kasih tips, saran, dan motivasi untuk teman-teman UMKM yang ada di luar sana ini untuk bagaimana cara mengembangkan bisnis dari daerah ke kota besar, ke Jakarta, dan juga bagaimana caranya untuk mendapatkan investor yang bisa juga membantu kita untuk memberikan bimbingan dan mentoring. Silakan. Iya, ini karena sifatnya lebih sharing ya Mbak ya, saya juga tidak baru memulai lah, ibaratnya anak bawang lah dalam bisnis F&B. Mungkin buat teman-teman yang baru akan memulai bisnis di bidang kuliner, bingung nih, belum ada investor, belum ada modal, belum ada belum ada, ibaratnya nggak pede. Menurut saya strateginya adalah mulai dulu aja. Kita berdua dengan Mbak Citra, foundernya, mulai dari kamar kos-kosan, mulai dari apa yang kita punya, bahan-bahan apa yang kita punya, dan modal apa yang kita punya. Insya Allah ketika kita ikhlas menjalani, amanah menjalani sedikit demi sedikit, dan kita yakin nih sama produk kita nih enak nih gitu, maka nanti akan ada datang peluang-peluang kerjasama, dan akan ada aja jalannya untuk bisnis kita bisa menjadi lebih besar. Contohnya seperti kami, nggak diduga aja nih, awalnya cuman dari sharing bisnis, kemudian tertarik nih untuk jadi investor gitu. Nah, jadi itu sih, gimana kita tetap mulai dulu aja dengan apa yang kita punya, nggak usah nunggu sempurna dulu, karena kalau nunggu sempurna nggak akan jadi-jadi. Nggak akan jadi-jadi, ya. Iya, jadi mulai dulu aja dengan apa yang kita punya, kemudian nanti disitulah kita akan berkolaborasi, dari kita yang punya tenaga dan punya menunya, berkolaborasi dengan yang punya modalnya gitu. Jadi intinya adalah mulai dulu aja dan tetap berkolaborasi dengan investor-investor. Gitu. Inspiratif sekali. Saya tepuk tangan deh untuk Mbak Dina. Atas semangatnya dari seorang mahasiswa yang bermula dari kos-kosan, kini bisnisnya, usahanya ini udah mulai merambah ke kota-kota besar ya, dan juga udah mulai dilirik oleh berbagai macam investor. Terima kasih banyak Mbak Dina, co-founder dari Yum Yum Eats ini. Semoga Yum Yum Eats ini terus berkembang ya, tak hanya di Pulau Jawa dan di Sumatera, tapi juga kalau bisa di seluruh Indonesia. Ya, doain ya outletnya tambah banyak, outlet-nya bertambah juga. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Dina. Ya, ini sayang sekali, ini kita sudah ada di penghujung waktu. Mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya UMKM Indonesia. Dan sampai jumpa di RIDI, Room for Incubator over Internet berikutnya. Saya Arlisa Hadi, pamit undur diri. Sampai jumpa.